Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Apakah Demokrasi Kita Memiliki Titik Untuk? Teori Politius versus Realita Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan kedua narasumber. Apa dengan kondisi Indonesia saat ini, Indonesia masih bisa dikatakan sebagai negara demokrasi? Ya, secara formal masih disebutkan sebagai negara demokrasi. Indonesia kan negara hukum, negara demokrasi. Tapi ya, secara substansinya mungkin kita mengalami beberapa gejala-gejala yang akan menyebabkan demokrasi itu terkikis gitu, seperti pelemahan oposisi ketika rakyat memberikan kritik dibilang oposisi, dibilang tidak mendukung pemerintah, padahal itu sudah dimasukkan untuk pemerintah. Bisa berada pada situasi demokrasi yang saat ini, Karena kita nggak bisa juga bilang demokrasi akan runtuh atau gimana, karena kalau kita lihat tuh demokrasi secara formal itu ada, kita masih punya pemilu, kita masih diberikan kebebasan pers, masih ada partisipasi publik, tetapi memang secara substansial itu nggak ada, misalnya kayak ada pelemahan oposisi, kita nggak tahu kenapa, mungkin karena dari kepentingan orang yang berada di dalam politik itu sendiri, orang yang memegang jabatan itu sendiri, itu karena kepentingan mereka. siapa yang berperan besar dalam menggerakkan demokrasi Indonesia? Ya, tentunya dari penyelenggara pemerintah itu sendiri ya, memang benar-benar harus menerima segala masukan dan sebagainya yang menggerakkan demokrasi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita melihat pejabatnya itu tidak patuh akan demokrasi, ya tentu suatu negara tidak akan ikut patuh juga dengan demokrasi. Bagaimana situasi demokrasi Indonesia pada saat ini menurut Ibu? Jadi, situasi demokrasi di Indonesia itu sebenarnya kompleks. Di satu sisi, kita memang masih menggunakan sistem demokrasi secara harfiah. Tapi di sisi lain, kita mengalami pergeseran dari arti demokrasi itu sendiri. Jadi kalau untuk situasinya saat ini, di satu sisi demokrasi kita bagus. Teman-teman bisa lihat dari pemilu dan meningkatnya jumlah partisipasi pemilu itu sangat baik. Tapi di satu sisi untuk hal-hal kebebasan untuk rakyatnya itu malah dikunci. Ya kan, kita tidak bebas dan kita tidak memiliki makna demokrasi itu sendiri. Sementara mulai kapan awal mula demokrasi Indonesia mengalami kemunduran? Secara pribadi saya melihatnya di pemilu 2019. Pilkada Gubernur Jakarta, Anies versus Ahok. Saya melihat kemunduran demokrasi itu dari situ, dari adanya penggunaan politik identitas. Politik identitas ini tuh memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Sedangkan kita di Indonesia, politik identitas itu digunakan oleh kaum mayoritas, sehingga menghardik si kelompok minoritas, itulah terjadi kemunduran demokrasi. Jadi yang bertanggung jawab atas kemunduran demokrasi di Indonesia ya kita juga. Kira-kira di titik mana nantinya demokrasi Indonesia ini bisa kembali ke definisi demokrasi yang sesungguhnya? Jadi kalau mau dikatakan demokrasi menjadi demokrasi yang sesungguhnya, maka pemaknaan rakyat itu harus jelas. Dari siapa? Rakyat itu siapa? Yang dimaksud pemerintah siapa? Yang diperintahkan siapa? Yang berkekuasaan siapa? Kalau itu nih udah jelas dan kita sama-sama nih mengetahui tugas dan fungsi kita, pasti makna demokrasi itu bisa tercapai. Kalau tanpa perbaikan dari pemerintahnya, walaupun rakyat udah mulai bersuara tapi pemerintahnya juga mau lihat, ya percuma juga si cita-cita demokrasi juga nggak ada. Itu dia hasil wawancara kami dengan kedua narasumber. Semoga hasil dari wawancara tersebut bisa menjawab inti dari permasalahan serta akar permasalahan dari judul yang kami angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.